Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2207314. Di sini saya akan menjelaskan tentang permodelan RAS, yaitu menguji validitas, reliabilitas, kesukaran soal, dan daya pembeda, dan kemudian saya akan menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, pertama-tama datanya sudah ada ya, dari item 1 sampai item ke 25 dengan jumlah responden 32. Nah, pertama-tama kita copy dulu semua datanya sampai ke responden 32. Kita Ctrl C. Nah, kemudian kita tempel ke dokumen Excel, Ctrl V. Nah, karena pertama-tama kita menggunakan, nanti kita juga akan menggunakan SPSS, jadi saya akan langsung menentukan jumlahnya. Cara menentukan jumlahnya yaitu kita blok dari item 1 sampai ke item 25 dan beserta jumlah yang masih kosongnya sampai item 32. Kemudian kita tekan sigma ini. Nah, keluar semua hasilnya. Kemudian kita buat ke tengah. Nah, di sini sudah ada semua item dan jumlahnya. Kemudian kita simpan dulu filenya, kita save. Karena ini data UTS, jadi saya simpan di UTS supaya memudahkan kita untuk mencarinya. Data mentah UTS Excel. Selanjutnya kita buka data baru. Nah, di sini kita buat identitasnya dulu, yaitu penomoran. Kita buat yang pertama 0 semua. Nolnya sampai 9. Kemudian satunya sampai 19, duanya sampai 29, 29. Nah, kemudian 3 sampai 3. Ada. Nah, selanjutnya kita buat identitasnya itu 1 sesuai penomorannya saja. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan B2 tambah 1. Kemudian di sini juga kita buat rumus shift B10 tambah 1 ke bawah 0. Kemudian kita buat rumus lagi sama dengan B20 tambah 1.
karena tinggal sedikit lagi kita tulis saja 30, 31, 32. Nah, kemudian kita copy data tadi dari item 1 sampai item 25, tidak masuk jumlahnya, cuma sampai itemnya saja. Nah, kemudian kita pastekan. Kita rapikan dulu, jadi di tengah kita buat tulisannya Calibri, kita buat border saja. Nah, kemudian ke format, pilih auto fit column width. Kita buat dulu Ctrl A, kemudian auto fit column width. Nah, datanya sudah seperti ini. Kita save lagi. Di sini teman-teman bisa save di mana saja yang mudah teman-teman ingat. Nah, kalau saya save di sini karena ini adalah data untuk UTS. Data mini step UTS. Nah, di sini kita save dalam format teks. Nah, kemudian kita sudah salin tadi, klik di aplikasi. Nah, langsung kita pastekan. Nah, keluar seperti ini, langsung ke data setup. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita klik data setup. Nah, kan sudah ada nih data kita sampai 32 responden. Nah, kenapa di sini sampai 27? Karena identitas kita tadi ada dua kolom. Nah, person data row is a person, di sini tetap person. Di sini di first person label column tetap 1. Kemudian di person label length di sini kita buat jadi 2. Number of data rows 23, number of data column 27. Nah, di sini tetap item. Kemudian di first item column kita buat jadi 3 karena kita mulai di angka ketiga. Yang pertama ini adalah identitasnya. Nah, kemudian number of itemnya 25 sesuai dengan item kita. Kolom per personnya tetap 1. Nah, setelah itu kita klik scan data for codes. Nah, keluar di sini kodenya 12345 sesuai dengan kode data kita. Itu kita menggunakan kodenya 1 sampai 5. Kemudian kita klik item labels. Nah, di sini kita buat manual ya. Karena di sini kita anggap saja soal, jadi saya buatnya S1 sampai seterusnya. S3, S4. D8 di sini. Belas, 16, 17 dulu. Dua 4, 2
item labels. Oke, nah di sini sudah ada. Kemudian kita savekan dulu datanya di files, save control with data file and exit to mini step analyze. Nah, di sini buat saja menjadi tambahkan 1 biar tidak sama dengan yang kita save tadi. Oke, nah jika sudah keluar seperti ini langsung ketikkan yes. Nah, kemudian keluar seperti ini. Kemudian kita lihat di output tables. Kita klik enter dulu 2 kali. Enter 2 kali. Nah, keluar seperti ini. Kemudian kita klik di output tables, kita cari 10 untuk menentukan valid tidak validnya. Nah, sudah keluar seperti ini. Seperti penjelasan tadi. Di sini kita menentukan cara menentukan valid dan tidak validnya itu. Pada mini step ini ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama MNS key-nya, yaitu yang ini. Minimal 0,5 dan maksimalnya yaitu 1,5. Kemudian ada ZSTD-nya, yaitu yang ini. Minimalnya min 2 dan maksimalnya yaitu 2. Dan yang terakhir yaitu ada core atau correlation, di mana minimalnya 0,4 dan maksimalnya yaitu 0,8. Nah, ini output yang kita dapatkan. Untuk menentukan valid dan tidak validnya, pada mini step ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama MNS key-nya yaitu minimal 0,5 dan maksimal 1,5. Kemudian ada ZSTD. Nah, yang ini outfitnya di sini. Yang minimalnya harusnya min 0,2 dan maksimalnya 2. Dan yang terakhir yaitu correlation. Minimalnya 0,4 dan maksimalnya 0,85. Nah, kita lihat pada ini ada soal yang pertama, di mana MNS key-nya itu 1,99, yang seharusnya MNS key-nya yaitu minimal 0,5 dan maksimal 1,55. Jadi di sini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat ZSTD-nya, harusnya minimal min 2 dan maksimalnya 2. Nah, di sini 3,32, jadi di sini dinyatakan tidak memenuhi. Kemudian kita lihat correlation-nya, minimalnya 0,4 dan maksimalnya 0,85. Di sini 0,50 jadi memenuhi. Nah, kita balik lagi ke syarat yang tadi, yaitu jika suatu item dikatakan fit atau tidak fit jika MNS key, ZSTD atau core-nya 2 dari 3 itu terpenuhi. Nah, karena di sini 2 item yang tidak terpenuhi, duanya yang tidak terpenuhi, sedangkan yang terpenuhi cuma 1, jadi di sini dinyatakan tidak valid. Tidak valid. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, di mana MNS key-nya 1,61. Sedangkan maksimalnya di sini harusnya 1,5, tapi di sini 1,76. Jadi di sini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat outfit dari ZSTD, maksimalnya 2, tetapi di sini maksimalnya 2,75 yang dinyatakan tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga correlation-nya 0,16, sedangkan minimalnya yaitu 0,4. Jadi di sini dinyatakan tidak memenuhi. Nah, jadi item ke-15 ini dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian kita lihat item yang nomor 4. Di sini yang pertamanya 1,66. Nah, di sini melebihi tingkatnya yaitu 1,5. Jadi ini 1,68, maaf.
Jadi di sini dinyatakan tidak memenuhi. Kemudian kita lihat fit ZSTD-nya maksimalnya 2, tetapi di sini 2,52 dinyatakan tidak fit. Tidak memenuhi, bukan tidak fit ya. Kemudian kita lihat core-nya minimal harusnya 0,4 dan di sini maksimal 0,85. Nah, di sini dia memenuhi 0,40, dia antara 0,4 dan 0,85. Tetapi karena yang dua lainnya tidak memenuhi, jadi item 4 ini dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian kita lihat item yang ke-9, dimana MNSQ-nya 1,59, ZSTD-nya 2,23 dan core-nya 0,56. Jadi di sini dinyatakan tidak valid. Begitu juga seterusnya ya teman-teman. Jadi item 13 ini dinyatakan valid dan item yang ke-7-nya ini dinyatakan valid. Nah, begitu ya teman-teman cara menentukan validitasnya. Kita simpan saja. Nah, kemudian kita kembali di mini step. Jika kita ingin melihat reliabilitasnya, kita klik di output tables, kemudian kita lihat di summary statistics. Nah, kita besarkan. Nah, kemudian ada reliability. Nah, pada pengujian reliability menggunakan RAS model ini, interpretasi reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach alpha-nya. Nah, di sini Cronbach alpha. Di mana syarat Cronbach alpha-nya untuk reliabilitas suatu instrumen yaitu A lebih dari 0,8, itu bagus sekali, dan A lebih dari 0,7 atau A kurang dari 0,8 itu bagus, dan A lebih dari 0,6 atau A kurang dari 0,7 itu cukup. Kemudian A lebih dari 0,5 atau A kurang dari sama dengan 0,6 itu jelek, dan untuk A kurang dari 0,5 itu masuk dalam kategori yang sangat buruk. Nah, karena suatu instrumen dinilai dari nilai Cronbach alpha-nya seperti yang saya jelaskan tadi, selanjutnya kita akan lihat pada instrumen yang kita uji, di mana Cronbach alpha KR 20% raw score test reliability-nya yaitu 0,90. Artinya nilainya lebih besar dari kategori yang saya sebutkan tadi, yaitu A lebih dari 0,8. Jadi instrumen yang kita uji ini masuk ke kategori yang bagus sekali, di mana reliability yang terdapat pada instrumen yang kita gunakan. Nah, kita tulis di sini reliability sangat bagus. Nah, beginilah cara untuk melihat reliability dari suatu instrumen. Nah, oke, selanjutnya kita juga menguji tingkat kesukaran instrumen menggunakan RAS model ini. Pertama-tama kita ke output tables, kemudian kita ke nomor 13 yaitu item user. Tingkat kesukaran perlu kita lakukan karena uji coba instrumen kepada siswa mempunyai tingkat kesukaran setiap butir soal yang berkarakteristik. Nah, pada instrumen Nah,
pada instrumen yang saya punya ini menggunakan analisis permodelan Rush, di mana tingkat kesukaran soal dilihat dari output measure, di mana penerimaan geologis kesulitan item itu lebih besar daripada min 2,0 dan lebih kecil daripada 2. Kriteria tingkat kesulitannya itu di mana tingkat kriteria kesulitannya dikatakan sangat sulit apabila X lebih besar daripada 0,21. Dikatakan sulit jika X lebih besar daripada 0,0 dan lebih kecil daripada 0,21. Kemudian dikatakan mudah apabila X lebih dari min 0,21 dan lebih kecil daripada 0,0. Dan dikatakan mudah sekali jika X kurang dari min 0,21. Nah, kita lihat di sini jumlah measure pada pernyataan 23 yaitu 1,4. Jadi 1,54 ini dikatakan sangat sulit karena lebih besar daripada 0,21. Sangat sulit. Nah, kemudian kita lihat pada pernyataan yang ketujuh, di mana measure-nya yaitu 0,65. 0,65 dikatakan juga sangat sulit karena 0,65 lebih besar daripada 0,21. Nah, selanjutnya kita lihat pada pernyataan yang ke-13, di mana measure-nya yaitu 0,15. 0,15 lebih besar daripada 0,0. Jadi 0,15 ini masuk dalam kategori mudah. Jadi pernyataan ke-13 ini masuk dalam kategori mudah. Nah, yang paling sulit dapat kita lihat di sini. Biasanya pernyataan yang paling sulit itu berada di paling atas. Nah, dan yang mudah berada di bawah. Dimana yang paling sulit adalah pernyataan 23 yang jumlah measure-nya yaitu 1,54, dan yang termudah adalah pernyataan 24 yang measure-nya min 1,37. Nah, sekian penjelasan tentang tingkat kesukaran soal. Selanjutnya kita masuk ke daya pembeda atau separation. Nah, kita tadi sudah lihat validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran soalnya. Selanjutnya kita akan lihat separation dari instrumen kita yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan lihat nah, tadi kita sudah lihat validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran soalnya. Selanjutnya kita akan lihat separation dari instrumen kita yang kita gunakan. Separasi atau pengelompokan person dan item. Separasi atau pengelompokan person dan item. Separasi individu ini menampilkan seberapa bagus seperangkat butir instrumen yang kita gunakan, yaitu instrumen manajemen ini juga menyebar sepanjang kemampuan logiknya. Semakin tinggi separasi individu, maka semakin bagus instrumen yang dibuat. Sebab butir soal di dalamnya itu bisa menjangkau individu dengan kemampuan relatif tinggi sampai dengan kemampuan yang relatif rendah. Sementara itu, separasi item ini menampilkan seberapa besar senter yang digunakan pengukuran tersebar pada interval linear. Semakin besar separasi butir, semakin bagus penelitian yang dilaksanakan. Nah, langsung saja kita lihat apakah separasi dari instrumen ini tinggi atau tidak. Kita masuk pada bagian output tables, kita pilih summary. Nah, kita tadi sudah masuk output table dan summary statistiknya. Seperti yang kita lakukan pada bahasan reliability tadi. Nah, kita lihat person reliability didapatkan sebesar 0,88. Nah,
item person dan itemnya yang di bawah ini yaitu item reliability-nya 0,88. Ini termasuk ke dalam kategori tinggi, berarti separation pada instrumen kita bagus karena nilainya sangat tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan separation atau daya pembeda. Nah, sekarang kita akan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Jika tadi pada alas modal kita tidak memasukkan jumlahnya, di SPSS kita memasukkan jumlahnya. Untuk menguji validitas di SPSS, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama membandingkan R hitung dan R tabel. Yang kedua, nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dilihat pada syarat yang pertama, yaitu membandingkan R hitung dan R tabel. Kita harus mengetahui dulu nilai R hitungnya. Nah, karena saya menggunakan 32 respon dan saya menggunakan taraf signifikansi 5%, jadi R hitung saya adalah 0,349. Pertama-tama kita blok semua datanya termasuk jumlahnya. Kemudian kita copy atau Ctrl C. Kemudian kita pastekan atau kita Ctrl V data yang kita copy tadi. Dapat dilihat di sini masih var 001 sampai var 0026, di mana var 0026 adalah jumlah atau total keseluruhannya. Karena masih dalam var 000 menyusahkan kita dalam membacanya, maka kita ubah dulu variabelnya dengan mengklik variabel view. Di sini kita bisa ubah secara satu-satu atau manual. Tetapi untuk memudahkan, saya akan membuat secara otomatis. Caranya dengan mengklik Ctrl F. Kemudian klik pada bagian replace. Pada bagian find, klik var 000. Kemudian saya mengubahnya ke pernyataan. Di sini saya tulis P. Di replace with. Kemudian langsung saja kita replace all. Kita close. Nah, di sini sudah berubah dari P1 sampai P26, di mana P26 adalah total dari semua 25 itemnya. Saya ganti menjadi total. Kemudian kembali ke data view. Untuk menguji validitas, kita klik pada bagian analyze. Pilih correlate dan klik pada bagian variate. Nah, sudah seperti itu. Kemudian item di kiri kita pindahkan ke kanan dengan cara Ctrl A dan kemudian klik tanda panah. Nah, datanya sudah ada di kanan. Pada bagian correlation coefficients kita klik person, kemudian klik OK. Di sini sudah keluar outputnya. Kemudian kita lihat nilai correlation dan signifikannya. R hitung yang dimaksud adalah percent correlation dan R tabel adalah 0,349 sesuai yang saya jelaskan tadi. Pada pernyataan 01, percent correlation yang didapat yaitu 0,493. Artinya ini lebih besar dari ketetapan R tabel yang digunakan tadi. Nilai signifikansinya itu 0,004, sedangkan syaratnya lebih kecil dari 0,005. Kesimpulannya dari pernyataan satu ini dikatakan valid. Kemudian kita lihat P2 di mana percent correlation-nya 0,631 dan signifikansinya didapatkan lebih kecil dari 0,01. Di sini percent correlation-nya lebih besar dari yang dibutuhkan, sedangkan signifikansinya lebih kecil dari yang dibutuhkan. Jadi item kedua ini juga valid. Ini berlaku juga untuk semua pernyataan sampai P25 dapat dihitung seperti tadi. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Pada pengujian reliabilitas ini kita akan melihat nilai comeback alpha-nya.
di mana nilai Cronbach alfanya harus di atas 0,7 agar bisa dikatakan reliable. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian Scale, setelah itu klik Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan item di kiri ke yang kanan, tetapi tidak dengan totalnya. Di sini saya klik Ctrl A, kemudian klik Ctrl lagi, tekan di total. Nah, ikuti seperti yang saya lakukan di video ini. Oke. Nah, di sini sudah keluar nilai reliability-nya. Pada case processing summary, kita menggunakan 32 responden dengan persentase 100%. Nah, pada reliability statistiknya, nilai Cronbach alpha yaitu 0,898. Jadi, instrumen yang kita gunakan reliable karena Cronbach alpha-nya di atas 0,07. Nah, baik, sekian penjelasan saya tentang RAS model dan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.